Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ujian praktek kelas 7 bahasa Inggris, materi kita yaitu simple present. Apa itu tenses simple present? Tenses itu adalah struktur kalimat yang kita gunakan untuk mengungkapkan kegiatan yang dilakukan sehari-hari atau berulang-ulang. Jadi ketika ingin mengungkapkan kegiatan yang dilakukan setiap hari atau berulang-ulang, maka tenses atau strukturnya menggunakan tenses simple present. Simple present itu kata kerjanya menggunakan bentuk ke-1. Ya, jadi kata kerja seperti yang sudah dijelaskan, kata kerja itu ada bentuk ke-1, kedua, dan ketiga. Tapi untuk tenses ini kita bahas dulu tenses bentuk ke-1 atau verb 1. Verb 1 itu apa? Contohnya, verb 1 ini contohnya misalnya go. Go ini adalah pergi. Kalau bentuk keduanya when. When itu untuk bentuk tenses yang simple past atau lampau. Karena kita yang bahas simple present, maka kita perhatikan saja bentuk ke-1 dari kata kerja go. Kata kerja yang bentuk ke-1 ini yang kata kerja yang belum berubah atau yang tidak berubah ya. Kalau contoh yang lain misalnya cook. Cook itu apa? Memasak ya. Go pergi, cook memasak. Kemudian simple present sendiri ada bentuknya yang berupa nominal, kalimat nominal, dan juga kalimat verbal. Kalimat nominal misalnya kalimat yang tidak mengandung kata kerja. Contohnya student. Student di sini adalah murid. Murid berarti bukan kata kerja. Jadi untuk membentuk kalimat nominal kamu harus mempersiapkan kalimat pelengkapnya di sini yang bukan kata kerja. Selain kata kerja, yakni bisa kata benda, benda mati atau hidup, atau pelengkap yang lain, atau kalimat pelengkap yang lain. Misalnya kata sifat juga boleh. Contohnya, kalau kata sifat apa? Contohnya tired. Kata sifat tired. Tired di sini artinya capek. Kalau student di sini artinya murid. Murid ini adalah kata benda. Tired adalah kata sifat atau adjektif. Jadi kalimat nominal di sini pelengkapnya selain yang berupa kata kerja, bisa berupa kata benda seperti ini atau berupa kata sifat. Untuk membentuk kalimat nominal, kamu harus tahu yang namanya subjek. Subjek apa saja? Subjek itu adalah orang yang melakukan pekerjaan atau yang melakukan kegiatan tersebut atau yang menjadi pelaku dari pelengkap di sini yang sudah kita cari tadi. Subjek itu siapa saja? Ada I, saya, you, kamu, ada we, ada they, he, she, it. She dia perempuan dan it atau benda. He dia laki-laki. Sudah tahu ya semuanya? Saya kira ini harus tahu yang namanya subjek itu ada I, you, we, they, he, she, it. Atau subjek yang lain misalnya nama orang satu. Kalau nama orang satu berarti mengikut ke orang yang ketiga ini. Dia laki-laki, dia perempuan, atau misalnya nama orang satu. Adi. Nah ini nama orang satu. Ya, I, you, we, they, he, she, it. Kalau nama orang dua berarti seperti they atau mereka. Jadi ada subjek itu apa saja? I, you, we, they, she, it. Pengembangan subjek sendiri diantaranya misalnya my mother, ibu saya. Berarti ibu saya itu laki-laki apa perempuan? Kalau perempuan berarti kan ikut yang she, sama dengan she. My mother berarti sama seperti she. Ini juga subjek sama. Jadi dia kalau laki-laki misalnya siapa? Mr. Rudy. Ini juga satu nama orang seperti ini. Berarti dia juga termasuk subjek. Jadi kalau ini yang pokok subjek seperti ini. Tapi kalau dikembangkan misalnya jadi banyak sekali diantaranya the flower itu juga subjek. The book subjek.
The flowers. Kalau benda banyak seperti the books. Ini benda tapi banyak ya. Sama dengan meskipun ini benda tapi bukan it lagi kalau banyak. Karena cirinya benda yang banyak ada s-nya di sini. Kalau bendanya banyak berarti dia bukan it. Subjek penggantinya. Jadi sama seperti they. The books sama seperti they, jamak ya, lebih dari satu. The books, two books, one book. Kalau satu buku berarti di sini it. Kalau satu buku one book. Kalau satu belakangnya nggak usah ditambah s. Kalau dua buku two books. Kalau belakangnya ada s-nya berarti sama seperti they. Jadi membentuk kalimat nominal harus tahu dulu subjeknya apa saja. Kalau sudah ketemu subjeknya, kalian harus tahu kata bantunya apa. Nah, di sini yang kita perlukan untuk membentuk kalimat nominal adalah kata bantu. Ya, di sini ini yang harus kita pahami. Kalau I kata bantunya yang kalimat nominal ini adalah kata bantunya berupa apa? To be. Kata bantunya kalimat nominal adalah to be. To be itu apa saja? To be itu ada 3. To be yang untuk karena ini present, to be-nya adalah is, am, are. Kita tulis saja. Kalau am ini untuk siapa? Am ini untuk I. I kata bantunya am. Kalau ini sampai sini ya. You, we, they atau benda yang banyak siapa saja, apa saja itu to be-nya are. Jadi jangan sampai ketukar. You am, salah. I are, salah. Kamu harus hafal. I to be-nya am, you are, we are, they are. He to be-nya apa? He, she, it. Ini biasanya disebut sebagai orang ketiga tunggal. Kalau ini to be-nya adalah is. Jadi ini sudah pasangannya ya. Kalau he is, we are, bukan, jangan sampai tertukar atau terbolak-balik. Kalau ketukar ini salah. Untuk membentuk kalimat pelengkapnya sudah ketemu ini. I, kamu harus tahu kata bantunya apa. Jadi ini harus hafal dulu. I am, you are, we are, they are, he is, she is, it is gitu. Adi is gitu. Ya. Jadi harus hafal. Contohnya apa? I am seperti ini. I am a student. Kalau yang kita, contohnya kita jadi apa? Kita capek. We, to be-nya apa we tadi? We to be-nya are, berarti we are tired. Kita capek. Kalau dia Mr. Rudy capek, berarti Mr. Rudy to be-nya adalah is. Berarti Mr. Rudy capek tadi apa? Tired. Tidak bisa Mr. Rudy tired, salah. Kalau Mr. Rudy tired, salah. Di sini harus ada kata bantu. Berarti Mr. Rudy is tired. Silakan difahami terlebih dahulu. Ini untuk membentuk kalimat positif. Jadi nominal di sini ada bentuk yang positif. Ini semua positif ya. Ini namanya kalimat positif. Sekarang untuk membentuk kalimat negatif bagaimana? Negatif itu yang bagaimana? Yang pernyataan tidak. Berarti kalau tidak berarti nanti ada kata not. Mr. Rudy is, to be-nya jangan lupa dimasukkan ditambah not. Mr. Rudy is not tired gitu. Jadi jangan lupa penambahan not ya. Misalnya ada pertanyaan ya. Contoh pertanyaannya misalnya seperti ini. Kalau kita buat contoh pertanyaan yang lain, saya ambil kertas yang lain ya. Pertanyaannya misalnya seperti ini. Pertanyaannya, my brother bla 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 very kind.
My brother bla 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 very kind. Nah ini to be-nya apa yang paling tepat? My brother, ada S-nya enggak my brother? Kalau nggak ada S-nya berarti sama dengan seperti subjek yang ini. Kalau nggak ada S-nya, my brother satu ya. Kalau nggak ada S-nya titik-titik very kind. My brother berarti my brother apa ini? Kata bantunya my brother kan satu, laki-laki ya. My brother laki-laki berarti sama seperti he dia laki-laki. To be-nya is. My brother berarti titik-titik diisi dengan is. Ini. Kalau kalimatnya negatif misalnya ada pertanyaan seperti ini. My brother bla 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 not very kind. Kalau kamu menemukan pertanyaan seperti ini, not bla 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 very kind di sini kan bukan kata kerja. Berarti ini membutuhkan kata bantu yang berupa apa tadi? To be. My brother satu, to be-nya berarti is. Sebelum not di sini harus ada kata bantunya terlebih dahulu dan kata bantunya berupa is not very kind. Ya, paham ya sampai sini? Kalau sudah kita lanjutkan, kalau belum paham bisa diulang lagi. Silakan diulang-ulang lagi. Untuk yang verbal, tadi ada kalimat nominal yang pertama. Jadi kalimat simple present itu bentuk kalimatnya ada yang berupa nominal dan ada yang berupa verbal. Jadi jenisnya ada kalimat nominal, ada kalimat verbal. Kalau nominal tadi kalimat yang tidak mengandung kata kerja, ini kalimat verbal, kalimat yang mengandung kata kerja seperti namanya. Verb. Verb itu kan verb di sini adalah verb ini kata kerja. Di sini kata kerjanya kita ambil go. Go seperti tadi go. Ini adalah bentuk kata kerja ke-1, ini yang digunakan untuk tenses simple present. Jadi ingat, kalau simple present tenses apa? Kalimatnya, kata kerjanya, bukan kalimatnya ya. Kalau untuk simple present kata kerjanya harus bentuk ke-1 atau verb 1. Ya. I go. Ya, untuk membentuk kalimat ini kamu membutuhkan kata kerja. Di sini harus ada kata kerjanya. Jadi kata kerja di mana meletakkannya? Setelah subjek. Jadi setelah subjek harus ada kata kerjanya. Kalau ini nominal tadi kan diikuti oleh apa pelengkapnya selain kata kerja. Dan nggak bisa langsung I a student. Di sini harus diberi kata bantu. Kata bantunya berupa apa tadi? Kata bantunya berupa to be. To be-nya ada apa saja? Am, are, is atau is, am, are. Yang penting ini subjeknya hafal ya. Kalau subjeknya ini to be-nya apa gitu. I go to school. Ini verbal, bentuk verbal I go to school. Untuk membentuk kalimat verbal, kamu harus tahu juga subjeknya apa. Subjek itu sama seperti yang di atas tadi. Subjek diantaranya I, you, we, they, he, she, it. I, you, we, they, he, she, it. Nah, untuk kata bantunya, untuk kalimat verbal, kata bantunya yang simple present ya. Kata bantunya kalau verbal ini kata bantunya berupa apa tadi? Berupa apa? Do, does. Jadi ini bedanya. Kalau untuk yang kata kerja, yang ada kata kerjanya, kata bantunya berupa do dan does. Kalau yang nggak ada kata kerjanya, untuk kalimat nominal, kata bantunya ada 3, is, am, are. Nah, jadi kata bantunya berupa to be. Kalau ini kata bantunya do, does. Atau bisa juga disebut auxiliary do, does gitu ya. I, kata bantunya I, you, we, they ini adalah subjek yang tidak suka S. He, she, it ini adalah subjek yang suka S. Misalnya nama orang satu tadi Adi. He, she, it atau nama orang satu itu subjek yang suka S. Contohnya kita pilih kata bantu yang ada S-nya. Berarti yang ada S-nya does. I, you, we, they subjek yang nggak suka S. Berarti kata bantunya do. He, she, it suka S, berarti kata bantunya does. Jadi yang kamu siapkan kalimat do, does ini untuk membentuk kalimat negatif saja dan kalimat tanya. Kalau yang di nominal tadi kan semuanya membutuhkan to be ya.
is ya. Ini membutuhkan kalimat to be. Untuk yang kita bahas kalimat positif dan negatif dulu. Yang kalimat tanyanya nanti aja yang dulu ya. I go to school, ini kalimat positif. Kalau mau ini saya pergi ke sekolah. Kalau kamu ingin membuat pernyataan saya tidak pergi ke sekolah, saya tidak pergi ke sekolah karena ini masih present, berarti kata bantunya do das. Saya tidak pergi. Saya, I, tidak itu not. Tapi di sini nggak bisa langsung not. Di sini membutuhkan kata bantu. Kata bantunya do. I do not. Di sini kata kerja asli go to school. Oke. Ini kalimat yang positif, saya pergi ke sekolah. Kalau tidak, yang negatif, saya tidak pergi ke sekolah. Coba kalau kita ganti yang subjeknya, kita buat positif ya. Ini untuk kalimat tanya nanti kita beri space di sini. Ini yang kalimat positif, subjeknya kita ganti si. Dia, kalau ini saya pergi ke sekolah, kalau ini dia pergi ke sekolah, itu gimana? Karena ini tadi I, you, we, they yang nggak suka s, kalau kata kerja berarti tetap aja go. Karena he, she, it suka s, kata kerjanya ditambah es. Kalau ini go. Ini contohnya kata kerja yang lain, misalnya visit, I visit. Kalau yang suka s, he visits, harus ada s. Oke, dia pergi ke sekolah, she go, salah dong. Yang benar apa? Si go ditambah apa? Karena si suka S berarti ditambah es. Kok es? Iya, ada beberapa kata kerja yang di akhirnya ditambah S langsung atau es. Biasanya yang diakhiri huruf hidup, go ini kan O-nya kan huruf vokal, biasanya diikuti huruf es. Kalau yang sudah berakhiran huruf mati, misalnya contoh yang lain visit. Visit ini kan huruf mati, berarti tinggal ditambah S gitu. She goes, she visits. She goes to school. Ini kalau kalimat positif, SCH ya. SCHOOL tulisannya. Kalau negatif bagaimana? She goes to school. Negatif kan tadi harus ada not. Kalau negatif si, kata bantunya si apa tadi? Si, kata bantunya does. Berarti she does not. Kalau sudah ada does, kalau ini pakai es karena si goes ini untuk menunjukkan apa kata kerja tambahan es ini mengikuti subjek ini ya. She does not, kalau sudah ada does, kata kerjanya kembali ke asli. She does not go to school. Jadi S-nya nggak boleh double-double ya atau ES-nya. She does not goes to school, salah. Yang benar, she does not go to school. Jadi kalau sudah ada does, kata bantunya, kata kerjanya kembali ke asli. Coba kalimat tanya kembali lagi ke kalimat nominal. Kita buat kalimat pertanyaan. Kalau ini Mr. Rudy tidak capek, bagaimana pertanyaannya? Apakah Mr. Rudy capek? Itu gimana? Apakah itu nggak selalu pakai what ya. Jadi kata bantu yang dipindah ke depan sendiri artinya bisa apakah. Karena ini sudah ketemu to be-nya is, berarti is Mr. Rudy tired. Jangan lupa tanda tanya. Is Mr. Rudy tired? Gitu. Kalau interrogatif ini bagaimana caranya? Pertanyaan, saya pergi ke sekolah, saya tidak pergi ke sekolah. Apakah saya pergi ke sekolah? Karena subjeknya saya, ini kan saya kata bantunya do. Ini juga tetap, di sini juga do karena I pasangannya sudah do. Do I pergi go to school? Tanda tanya. Kalau kalimat tanya, ini juga sama. Kata bantunya karena si ini kata bantunya does. Does she go to school? Does she go to school? Gitu. Sama. Jadi kata bantu yang dipindah ke depan sendiri terus diikuti subjek ini
berarti pertanyaan. Jangan lupa kalau sudah das ini kata kerjanya kembali ke asli. Kalau yang sudah do ya tetap aja. Kalau yang das di sini nggak boleh ditambah es karena sudah ada das. Kalau ini kok pakai es ya karena ini untuk menunjukkan kalau subjek ini suka es, kan belum ada dasnya, jadi goes gitu. Bisa dipahami ya. Contoh nanti kalau ketemu pertanyaan, misalnya ada pertanyaan seperti ini, do you, apakah kamu pergi ke sekolah? Do you go to school? Do you go to school? Jawabannya kalau yes. Do you, yang pertanyaan yang diawali dengan kata bantu ini jawabannya yes atau no. Kalau nggak yes ya no. Do you go to school? Yes, berarti kalau pertanyaannya pakai you biasanya dijawab dengan I. Apakah kamu? Ya, saya gitu ya. Do you go to school? Yes, I. Dijawab dengan kata bantunya apa? I di sini. I ya do. Kalau no, I don't. Disingkat jadi disingkat jadi I don't, kalau nggak disingkat do not gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan seperti ini ya nggak usah bingung. Ada lagi misalnya ada titik-titik ya, misalnya seperti ini, my father does not titik-titik. Kata kerja yang kamu dipilih adalah swim. Kata kerjanya swim, berenang. My father does not titik-titik. Swimnya tetap apa berubah kira-kira? Karena di sini sudah ada does, maka di sini swimnya tetap. My father does not swim. Ya, ini kalimat verbal karena swim di sini berenang. Bisa dimengerti ya, mudah-mudahan bisa dipahami, nanti bisa diulang-ulang. Oke, sekian, semoga bermanfaat.